tidak terjadi itu, maka saya akan melakukan pencegahan dengan melakukan pemeriksaan IVA. Jadi seseorang melakukan pemeriksaan IVA bisa jadi karena dia severity-nya, persepsi terhadap keparahan. Dia merasa kalau serviks itu adalah hal yang parah gitu ya sakitnya. Kemudian benefit itu keuntungan. Keuntungan itu bukan berarti dalam bentuk rupiah gitu ya. Artinya banyak manfaatnya. Apa sih yang bisa dipetik manfaatnya ketika saya melakukan pemeriksaan IVA? Saya merasa lebih banyak untungnya. Saya bisa mendeteksi lebih awal misalnya. Saya lebih ayem ketika sudah lihat hasilnya misalnya. Kebalikannya dengan kerugian gitu ya. Dia akan mempertimbangkan antara benefit dan cost-nya. Apa sih kerugian yang ketika aku melakukan pemeriksaan IVA gitu ya? Paling hanya menghabiskan waktu sebentar, tidak begitu lama misalnya. Jadi kerugian ini. Nah, faktor dari Q to action, sustainability, severity, benefit cost gitu ya. Ini sangat dipengaruhi oleh demografi variabel. Variabel demografi itu bisa ke umur, bisa ini gitu ya. Kalau saudara masih pasangan usia subur masih muda, mungkin persepsinya juga enggak ini gitu ya. Jadi ini sangat dipengaruhi oleh variabel demografi. Demografi itu ya bisa umur, bisa paritas misalnya seperti itu. Ini untuk yang health billing model. Jadi di dalam health billing model ditentukan kepercayaan bahwa mereka rentan terhadap masalah tadi sudah ya, menganggap bahwasannya sebuah masalah atau penyakit itu adalah serius, parah gitu ya, meyakini efektivitas dari pengobatan dan pencegahan dari sisi keuntungan tadi, kemudian tidak mahal, menerima anjuran untuk mengambil sebuah tindakan kesehatan gitu ya. Ini HBM ngeteknya HMB malah kebalik-balik. HBM lebih didasarkan pada penelitian terapan dalam permasalahan pendidikan kesehatan daripada penelitian yang di akademis ya. Jadi memang ini sifatnya adalah aplikatif. HBM sendiri dirasakan pada beberapa asumsi yang dapat diragukan. HBM hanya memperhatikan keyakinan kesehatan seseorang. Jadi seseorang dapat bergabung dengan kelompok olahraga karena kontak sosial atau ketertarikan pada seseorang bukan karena bakatnya. Nah, ini penerapan HBM tadi saya contohkan perilaku pencegahan misalnya check up, screening, imunisasi gitu ya. Jadi biasanya memang teori HBM ini digunakan untuk teori-teori atau perilaku-perilaku yang sifatnya dia pencegahan. Screening itu saya contohkan yang IVA tadi ya. Yang IVA tadi itu adalah contohnya masuk di screening. IVA, pap smear, sadari misalnya. Nanti contohnya kegunaan HBM dalam imunisasi memberikan kesan bahwa orang yang mengikuti program imunisasi percaya akan misalnya nanti tidak terjadi penyakit yang lebih tinggi atau lebih parah gitu ya. Jika terjangkit penyakit tersebut tidak membawa hal yang serius, artinya ketika diimunisasi itu dampaknya nanti meskipun bisa terjangkit penyakit yang diimunisasikan, tapi tidak berdampak serius. Imunisasi cara efektif untuk pencegahan penyakit. Itu tadi teori yang pertama atau teori health billing model. Yang kedua adalah trans-theoretical model. Silahkan kalau misalnya dari teori satu ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan boleh langsung saja, tidak perlu menunggu nanti ya, barangkali nanti malah lupa. Yang kedua, ini teori trans-theoretical model, jadi tahap aksi dan pemeliharaan seseorang dapat kembali ke pola perilaku sebelumnya. Jadi ini biasanya untuk perilaku-perilaku yang dia sifatnya
bisa relapse gitu ya, atau kambuh. Contohnya misalnya perilakunya adalah merokok, mengkonsumsi narkoba misalnya, itu adalah perilaku yang dia sifatnya nanti bisa kambuh gitu ya. Hal ini karena individu mempertimbangkan untung dan rugi perubahan suatu perilaku sebelum melangkah dari tahap satu ke tahap berikutnya. Nah, ini langkah-langkahnya Trans-Theoretical Model of Behavior Change. Jadi sebuah perubahan perilaku ya, Trans-Theoretical Model ini untuk merubah perilaku mulai dari pre-contemplation sampai dengan maintenance. Jadi pre-contemplation ini not intending to make any change. Artinya apa ini? Jadi belum ada rasa ketertarikan untuk merubah sebuah perilaku. Dikandani masih ndablek gitu ya. Contohkan perilaku merokok misalnya. Di pre-contemplation ini ketika dikasih informasi ya dia akan mental. Nggak didengar. Pak, Mbok jangan merokok. Kalau merokok itu ruginya begini-begini. Dia mungkin hanya menjawab, oh ya toh gitu ya. Jadi belum ada rasa ketertarikan gitu ya, to make any change. Jadi belum ada ingin merubah perilaku itu belum ada. Kemudian di tahap yang kedua adalah contemplation. Ini sudah ada considering a change gitu ya, sudah ada rasa ingin berubah gitu ya. Makanya ketika dikasih informasi, ketika dikasih penjelasan, mungkin dia akan mendengarkan. Oh, apa manfaatnya kalau misalnya tidak merokok itu apa saja sih Bu gitu ya. Jadi dia mulai bertanya. Oh seperti itu. Kalau misalnya saya merokok terus itu akibatnya apa? Oh serem juga ya Bu ya misalnya. Dia sudah mulai ada menanggapi. Jadi sudah ada rasa interesting gitu ya untuk berubah gitu ya. Untuk mengubah perilakunya. Kemudian yang ketiga sudah mulai preparation. Sudah mulai prepare. Ini sudah make small change. Jadi sudah sedikit membuat perubahan. Misalnya yang biasanya merokoknya sehari 10 batang misalnya. Saya coba deh kurangi gitu ya. Rasanya kayak apa sih gitu ya. Nanti mengubah perilaku itu misalnya dari 10 menjadi 5 gitu ya, separuh gitu ya. Kemudian yang keempat action actively engaging in a new behavior. Jadi sudah mulai merubah. Tadi sudah preparation sudah mengubah nih dari 10 menjadi 5. Di action itu lama-lama udah nggak ngerokok sama sekali gitu ya, udah sama sekali nggak ngerokok gitu ya, sudah membentuk new behavior gitu ya, perilaku baru yang biasanya 10 batang sekarang dia udah mulai nggak ini lagi, udah nggak merokok lagi gitu ya. Kemudian yang kelima adalah perilaku maintenance. Ini yang sulit, sustaining the change over time. Yang sulit di sini mempertahankan sebuah perubahan perilaku itu dalam waktu yang lama gitu ya. Kadang-kadang kita juga mau membentuk perilaku baru gitu ya. Itu juga apa namanya? Kadang-kadang nanti balik lagi gitu ya. Seperti kadar iman gitulah maksudnya. Kadang naik turun gitu ya. Yang ditakutkan itu ketika sudah sampai di maintenance dia kumat lagi, masuk lagi, kembali lagi ke pre-contemplation. Kenapa begitu misalnya? Dia sudah membentuk perilaku baru, sudah nggak merokok beberapa waktu. Ketemu teman-temannya lagi. Nongkrong-nongkrong lagi misalnya. Kemudian dipengaruhi, halah sekali-kali udah lama nggak ngerokok kan, ayo cobain gitu ya. Dia akan mencoba lagi. Nah, takutnya kalau di sini dia tidak bisa memainten, dia akan kembali ke pre-contemplation gitu. Balik maning. Sama makanya banyak sekali orang-orang kalau kita lihat berita di TV itu orang yang pengguna narkoba, dia yang sudah nggak pakai, nanti balik lagi tahu-tahu sudah di penjara lagi gitu ya.
Karena seperti itu. Dia udah nggak pakai di sini, maksudnya di action, udah membentuk new behavior, sudah tanpa narkoba misalnya. Di maintenance-nya itu karena dia butuh waktu yang lama, overtime di waktu yang lama itu temennya deketin lagi gitu ya. Ayo sudah lama nih nggak pakai gitu ya, sudah lama nggak pakai ini apa narkobanya misalnya, ayo cobain lagi gitu ya. Ini kalau tidak maintenance-nya tidak bagus, balik lagi ke pre-contemplation gitu ya. Dia akhirnya pakai lagi. Inilah yang sulit gitu ya. Makanya banyak note-note atau banyak quote gitu ya. Artinya mempertahankan yang kita punya itu lebih sulit ketika kita mendapatkannya gitu kan. Kalau kalau kamu kan pacar gitu ya mungkin ya. Mempertahankan pacar itu lebih sulit ketika kalau mendapatkannya sih gampang tapi mempertahankannya itulah yang sulit gitu ya. Sama itu berarti pakai teorinya trans theoretical gitu ya. Di maintenance-nya ini yang memelihara ini yang kita sulit gitu ya. Kadang-kadang berubah perilakunya balik lagi ke pre-contemplation. Nah, untuk memaintenance ini ya banyak faktor kita harus artinya banyak yang harus mendukung gitu ya, lingkungan sekitar gitu ya. Nah, ini tadi dari tahap itu tadi pre-contemplation tadi ya, belum memikirkan untuk mengubah perilaku. Contemplation tadi sudah memikirkan untuk sudah ada rasa interest untuk berubah tadi ya. Action tadi sudah mulai berubah perilakunya, kemudian pemeliharaannya gitu ya. Nah, di tahap pre-contemplation tadi, pada tahap ini individu tidak mengetahui adanya masalah tadi. Jadi di situ yang diperlukan di tahap pre-contemplation tadi adalah peran seorang komunikator, yaitu menumbuhkan kesadaran. Kadang-kadang itu orang nggak mau berubah itu karena dia memang betul-betul nggak ngerti gitu ya. Makanya dia perlu butuh informasi yang banyak, informasi yang tepat gitu ya. Sehingga di tahap ini diperlukan seorang komunikator yang bisa menumbuhkan rasa kesadaran untuk bisa berubah gitu ya. Jadi dibutuhkan seorang komunikator untuk bisa menyampaikan informasi yang terkait dengan perubahan perilaku yang ingin dicapai oleh individu itu sendiri. Itu di tahap pre-contemplation. Nah, di tahap contemplation, individu tadi sudah mulai berpikir, sudah mulai ada rasa ketertarikan untuk merubah perilakunya. Di situ peran komunikator yaitu memberikan terus motivasi dan dorongan supaya si individu itu membuat sebuah perencanaan yang lebih spesifik gitu ya. Keputusan atau menentukan tahapan ini individu mulai membuat rencana perubahan itu tadi ya dengan kita membantu mengembangkan rencana tindakan nyata dengan mengatur tujuan secara bertahap. Action tadi sudah mulai mengimplementasikan yang dia sudah mulai new behavior gitu ya, membentuk sebuah perilaku baru. Sama ketika kita mengawali, saya contohkan misalnya, orang mau rajin sholat tahajud misalnya. Itu adalah sebuah perilaku yang sangat sulit. Nah, tahapannya seperti apa dulu ketika kita pakai teorinya trans-theoretical misalnya. Di awal mungkin dia akan, oh manfaatnya kalau sholat tahajud itu ternyata sangat banyak sekali gitu ya. Di awal-awal melakukan mungkin dia melakukannya bisa karena terpaksa gitu ya. Sedang tertimpa masalah yang mungkin sulit gitu ya. Akhirnya dia mau nggak mau harus bangun malam melakukan sholat tahajud misalnya. Saya contohkan begitu. Itu adalah satu bentuk sudah mulai ingin ini ya, mulai ingin merubah perilaku gitu ya. Kemudian dia membentuk perilaku baru, sudah tahajud. Dia harus memaintenance. Ketika masalahnya sudah teratasi, balik ke pre-contemplation lagi enggak?
masalahku sudah teratasi, berarti aku nggak perlu nih sholat lagi, sholat malam lagi misalnya. Nah, seperti itu. Jadi banyak hal yang mendorong individu ketika untuk bisa memainten sebuah perilaku gitu ya. Kemudian di tahap action ini ya, tadi sudah mulai mengimplementasikan tadi, di sini komunikator berperan memberikan umpan balik, melakukan pemecahan masalah, dukungan sosial maupun sedikit pemaksaan. Jadi harus yang namanya sebuah perilaku itu memang harus dipaksa kadang-kadang. Berawal dari keterpaksaan nanti lama-lama menjadi sebuah kebiasaan yang menyenangkan gitu ya. Setelah kita tahu manfaatnya. Kemudian di tahap maintenance ini, individu mengulang tindakan yang direkomendasikan, komunikator membantu mengulang, menentukan alternatif serta menghindari biar nggak gagal lagi gitu ya. Jangan sampai balik lagi ke perilaku yang tidak baik lagi. Ini hanyalah contoh gitu ya. Itu 2 teori tadi ya. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ditanyakan? Sebelum masuk ke teori yang ketiga yaitu teori reason action. Teori reason action ini dipelopori oleh Fishbein dan Adzen. Ini menerangkan bahwasanya teori ini berawal dari pandangan umum tentang sebuah dasar perilaku dengan memberikan perhatian pada niat. Jadi di TRA ini, saya menyingkatnya TRA gitu ya, biasanya teori reason action. Di teori reason action ini merangkum dari beberapa teori hampir mirip sebetulnya dengan teorinya Healthy Life Model. Di sini perilaku itu sebelum perilaku itu akan muncul yang namanya niat tadi ya, intention behavior. Kemudian sikap dan keyakinan. Jadi sikap terhadap perilaku yang spesifik merupakan prediktor yang lebih baik dan membedakan sikap terhadap objek dan sikap terhadap perilaku yang berkaitan dengan objek. Objek dan perilaku terhadap objek harus spesifik. Jadi objeknya harus spesifik apa gitu ya, perilakunya apa itu harus jelas nih kalau menurut Ridwan. Saya kalau pakai ini malah bingung kalau pakai yang ini. Nah, ini ringkasannya dari teori reason action. Jadi output yang diharapkan adalah perubahan perilaku. Nah, sebelum terjadi perubahan perilaku, dia menurut reason action ini ada yang namanya behavior intention. Atau perilaku ini sangat tergantung dari niat seseorang. Jadi sebuah perilaku akan sangat tergantung dari niatnya. Kemudian intens bisa diukur nggak niat? Bisa. Saya contohkan misalnya, mahasiswa ini pada niat nggak sih ngikutin mata kuliah Promkes misalnya. Bisa diukur Bu niatnya bisa. Ketika saya ngasih beberapa item pertanyaan misalnya. Kalian menyiapkan diri jam berapa? Jam tadi masuk linknya jam berapa misalnya, itu sudah bisa kita lihat. Mungkin yang dia memang niat pengen mengikuti mata kuliah ini akan sesuai on time, sesuai dengan jadwal misalnya. Kemudian akan mengikuti dengan baik misalnya. Akan sedikit memberikan catatan barangkali ada hal-hal yang penting yang ingin dicatat misalnya. Nah, orang-orang yang seperti itu mungkin boleh saya bilang, oh niatnya bagus gitu ya. Jadi niat itu bisa diukur, bisa kita lihat. Nah, kecenderungan perilaku itu tergantung dari niatnya. Jadi memang betul inama amalu biniat gitu ya. Semua tergantung dari niatnya.
Kemudian niat sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah attitude towards the behavior. Jadi sangat dipengaruhi oleh sikap terhadap perilaku itu sendiri. Sikap dengan perilaku berbeda ya. Jadi kalau sikap itu adalah reaksi dari individu yang dia sifatnya masih tertutup, belum ke psikomotornya. Jadi dia sifatnya masih tertutup. Oh, saya setuju misalnya, saya setuju kalau saya setuju kalau imunisasi itu bagus misalnya, tapi dia belum mengimunisasikan anaknya, dia hanya berpendapat saja, oh setuju gitu ya, itu namanya sikap. Kemudian niat sendiri juga selain dipengaruhi oleh sikap dari individu terhadap sebuah perilaku, ada yang namanya important norms. Norma-norma penting yang harus dipatuhi atau yang ada, sehingga ini akan mempengaruhi intense behavior gitu ya. Apa sih yang disebut dengan important norms atau norma-norma yang penting gitu ya? Ini mungkin biasanya terkait dengan lingkungan sekitar misalnya. Masyarakat atau budaya di situ misalnya kata Pak Kiai itu imunisasi itu nggak boleh, haram misalnya. Itu adalah norma-norma yang ada di masyarakat di situ, sehingga kenapa, atau misalnya KB itu di sini mungkin ada important norms-nya itu tadi, kata Pak Kiai kalau KB itu nggak boleh. Orang kata Pak Kiai itu banyak anak banyak rezeki misalnya. Kemudian selain important norms, ada yang namanya subjective norms atau norma-norma yang sifatnya subjektif. Jadi ini biasanya ada di dalam sebuah keluarga misalnya. Saya contohkan misalnya ini mau melakukan pemeriksaan IVA. Di dalam keluarga itu mungkin mempunyai norma-norma subjektif yang tidak dimiliki yang lainnya misalnya. Saya contohkan kata suami itu nggak boleh kalau pemeriksaan IVA gitu ya. Karena ini adalah aurat, apalagi yang melakukan nanti dokter spesialis misalnya laki-laki itu nggak boleh misalnya. Seperti itu. Kemudian subjektif norm sendiri atau norma-norma yang subjektif itu bisa dipengaruhi oleh belief about important others, attitude to the behavior gitu ya. Bisa juga karena motivation to comply with important others. Jadi norma-norma yang sifatnya subjektif itu bisa karena kepercayaan tentang sikap terhadap sebuah perilaku yang dianggap penting gitu ya. Jadi dia mempunyai kepercayaan bahwasanya banyak sikap terhadap perilaku itu yang dianggap penting gitu ya. Bisa juga karena motivasi. Ada dorongan gitu ya. Kemudian kalau tadi sikap yang attitude toward the behavior tadi dipengaruhi oleh belief about outcome, jadi kepercayaan terhadap hasil akhir yang ingin dicapai. Atau bisa jadi karena evaluasi. Atau dia sudah melihat evaluasi dari outcome yang dihasilkan dari sebuah perilaku itu. Nah, kemudian yang ketiga adalah stres. Ini mungkin banyak yang mengalami stres gitu ya. Jadi respon tubuh yang tidak spesifik terhadap setiap kebutuhan tubuh yang terganggu. Ini bisa disebut dengan stres gitu ya. Suatu fenomena universal yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dan tidak dapat dihindari. Berdampak secara
total terhadap fisik, psikologis, intelektual, sosial, dan spiritual. Jadi stres itu bisa ringan, bisa sedang, bisa berat gitu ya. Di mana manifestasinya adalah atau gejala atau gambaran yang dapat diamati baik secara subjektif maupun objektif dari individu yang mengalami stres psikologis, misalnya bentuknya adalah cemas, itu juga termasuk salah satu manifestasi dari stres. Marah gitu ya. Responnya bisa bermacam-macam, ada yang mungkin stres itu menangis, ada yang tertawa, ada yang teriak gitu ya. Memukul, menyepak, menggenggam, memegang, meremas, mencerca, ngumpet gitu ya. Mengumpat bukan mengumpet ya. Mengumpat. Nah, ini pendekatan stres sebagai stimulus. Pendekatan ini menitikberatkan pada lingkungan dan menggambarkan stres sebagai stimulus. Jadi stres sebagai variabel bebas. Contohnya adalah tekanan, pekerjaan, putus cinta misalnya, proses persalinan yang lama ini juga menyebabkan stres. Kemudian stres sebagai respon. Ini menitikberatkan reaksi seseorang terhadap stresor. Jadi bagaimana sih reaksi individu itu terhadap adanya stresor? Responnya seperti apa? Misalnya seseorang ketika diminta pidato di depan umum gitu ya. Kemudian stres sebagai interaksi antara individu dan lingkungan, yaitu proses yang meliputi stresor dan strain dengan menambahkan dimensi hubungan antara individu dan lingkungan. Kemudian ketika ada stres, kita pasti akan bicara yang namanya coping. Coping adalah proses yang dilalui individu dalam menyelesaikan situasi yang stressful. Jadi mekanisme individu untuk mempertahankan atau menyelesaikan situasi dari stres itu disebut dengan coping. Jadi merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam dirinya baik fisik maupun psikologis. Strategi coping adalah cara yang dilakukan untuk merubah lingkungan atau situasi untuk menyelesaikan masalah yang sedang dirasakan atau dihadapi. Jadi untuk metode coping sendiri bisa bersifat jangka panjang, bisa bersifat jangka pendek ya. Kalau jangka panjang cara ini biasanya konstruktif dan merupakan cara yang efektif untuk menangani kondisi psikologis dalam kurun waktu yang sifatnya lama. Kalau pendek mungkin ini sifatnya hanya untuk mengurangi stres saja atau mengurangi ketegangan dari kondisi psikologis. Jadi sifatnya biasanya efektif hanya untuk sementara. Coping sendiri lebih pada proses yang dilalui individu dalam menyelesaikan situasi yang penuh stres. Coping merupakan respon individu terhadap situasi yang mengancam dirinya, baik fisik maupun psikologis ya. Jadi coping sendiri adalah proses individu mencoba untuk mengelola jarak yang ada antara tuntutan maupun lingkungan dan sumber daya yang digunakan dalam menghadapi situasi yang penuh dengan stres. Ini adalah strategi mekanisme coping stres yang biasanya kita pakai adalah sikap agresif untuk mengubah situasi gitu ya. Jadi kita pasti akan melakukan suatu sikap untuk mengubah situasi dari yang stres menjadi tidak stres gitu ya. Kemudian biasanya yang dikerjakan adalah mencari dukungan sosial atau support dari lingkungan sekitar. Yang ketiga, melakukan perencanaan pemecahan masalah. Yang ketiga dengan kontrol diri. Yang keempat adalah dengan membuat jarak. Nah, kadang-kadang seseorang ketika untuk salah satu bentuk coping mekanisme biar tidak stres adalah dia membuat jarak dengan yang lainnya gitu ya. Jadi butuh waktu untuk menyendiri. Kemudian yang keempat, penilaian kembali secara positive appraisal. Jadi seperti self assessment, dia mengingat-ingat, kemudian menilai hal-hal yang pernah dikerjakan gitu ya.
Kemudian yang berikutnya menerima tanggung jawab dalam masalah peran. Atau ada juga yang kadang-kadang copingnya jelek, lari menghindar gitu ya, avoidance, lari dari kenyataan gitu ya. Nah itu tadi termasuk stres dan copingnya gitu ya. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan? Ini tugas prakteknya untuk pertemuan yang kedua, nanti silahkan berkelompok. Buatlah contoh kasus model dan nilai promosi kesehatan. Yang pertama dengan HBM, yang kelompok kedua dengan trans-theoretical, kelompok ketiga dengan teori reason action, kemudian kelompok yang keempat adalah stres dan coping. Jadi silahkan nanti dibuat kasus sesuai dengan model yang diharapkan menjadi 4 kelompok ini. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan atau ingin ditanyakan dari materi pertemuan yang kedua ini? Izin bertanya Ibu. Yang mana ya ini? Mengenai yang baru saja itu tadi Bu, yang strategi coping stress. Itu tadi kan yang terakhir melarikan diri atau menghindar. Sikap itu termasuk sikap yang buruk atau tidak atau Bu? Soalnya kan banyak ya yang bilang kalau punya masalah itu harusnya dihadapin, nggak boleh melarikan diri ataupun lepas tanggung jawab seperti itu Bu. Tapi kan banyak yang melarikan diri itu kan karena sudah tidak kuat ya Bu. Nah itu tuh termasuk perbuatan sikap buruk atau tidak Ibu? Larinya kemana ini kok? Lari dari kenyataan gitu ya. Jadi memang yang namanya suatu apa namanya? Saya bilang kita kan adanya masalah itu pasti karena adanya stresor gitu ya. Stresor adalah hal yang membuat kita stres gitu ya. Tadi coping itu bisa jangka waktu panjang, bisa jangka waktu pendek. Ketika dia lari kenyataannya dari kenyataan tadi, masih dalam waktu untuk penyelesaian jangka pendek misalnya. Saya pengen melupakan sejenak itu masalah misalnya. Silahkan, itu tidak apa-apa. Tetapi ketika itu dijadikan solusi untuk jangka panjang, saya kira juga tidak bagus. Artinya berarti masalah yang dialami berarti tetap masih ada gitu ya. Padahal masalah itu harus diselesaikan. Kita tidak akan bisa hidup tenang misalnya ketika belum teratasi begitu. Tetapi kalau itu hanyalah sifatnya coping skill hanya sementara gitu ya, hanya untuk yang dalam jangka waktu pendek, saya kira tidak masalah gitu ya. Sama ketika mungkin seseorang itu kan ada yang saya tuh butuh waktu menyendiri sendiri, sudah jangan diganggu, kan ada yang mungkin seperti itu copingnya gitu ya. Ya itu nggak apa-apa gitu ya, ketika menyendirinya itu eh, dalam rangka untuk penyelesaian masalah jangka panjang. Tetapi ketika menyendirinya terus-menerus berkepanjangan, itu juga tidak baik untuk kesehatan kan begitu. Jadi kondisi psikologis itu akan sangat mempengaruhi kondisi fisik gitu ya, karena banyak sekali yang berperan. Ketika kondisi psikologisnya kita tidak bagus, dia juga akan berpengaruh terhadap hormon-hormon yang ada di dalam tubuh, sehingga tubuh akan menjadi lebih gampang sakit misalnya seperti itu, yang terkait dengan imun gitu ya. Gitu Mbak Nisa ya. Iya itu. Kenapa? Assalamualaikum, Ibu, izin bertanya. Ya. Ya, Bu, ini kan misalkan Ibu, ada yang sudah terlanjur stres atau misalkan udah terlanjur punya beban pikiran. Nah, apakah coping ini tetap bisa diterapkan untuk mengurangi stres? Nah, kalau misalkan dirinya sendiri nggak bisa, apakah kalau misalkan kita berada di lingkungan orang yang memiliki masalah stres, kita bisa mengedukasikan coping ini kepada mereka yang sudah terlanjur mengalami stres, Bu? Terima kasih. Definisimu mengalami stres itu gimana? Ya, contohnya Stres itu bukan gila loh ya. Nanti kamu berpikirnya stres itu gila.
Jadi stres Iya, itu Bu. bukan gila maksudnya. Iya, maksudnya kayak misalkan kan sering Bu kita tuh dapat apa cerita dari temen yang mungkin punya masalah yang berat gitu loh, Bu. Mm-mm. Nah, ya maksudnya gitu kayak dia itu tertekan dengan pikirannya gitu loh, Bu. Dengan masalahnya gitu. Terus, Apakah kalau misalkan udah dalam kondisi seperti itu, kita itu masih apa ya, memungkinkan untuk melakukan coping itu untuk diri sendiri. Misalkan kita yang stres ya, Bu. Misal kita punya tekanan. Terus tuh kita udah terlanjur tertekan. Kita tuh apakah mungkin gitu masih bisa menggunakan coping itu misalkan tadi contohnya untuk menjaga jarak gitu. Sedangkan kita sudah terlanjur stres atau misalkan kita berada di lingkungan atau orang yang diceritakan tentang misalkan aku punya masalah nih, aku punya tekanan. Nah, gimana sih cara kita tuh mengedukasi temen tadi yang dia tuh punya masalah yang tekanan yang berat gitu. Itu, Bu. coping itu kan memang sebetulnya sebuah keterampilan dari individu untuk menghadapi adanya stres, kan begitu. Itu namanya coping. Jadi ketika kita tidak punya coping mekanisme yang kuat terhadap stres, maka yang akan terjadi ya kita akan jadi orang yang itu tadi tingkat stresnya tinggi gitu ya. Karena kita tidak punya coping. Jadi coping itu adalah senjatanya kita, skill kita, kemampuan individu bagaimana kita menghadapi stres gitu ya. Meskipun mungkin berbeda-beda. Saya contohkan misalnya ketika nanti di semester akhir mahasiswa itu membuat skripsi, saya contohkan yang kalau yang mahasiswa sarjana itu kan membuat skripsi. Skripsi itu bagi mahasiswa adalah stresor. Hal yang membuat stres, ya enggak? Nah, coping individu itu mungkin tidak sama. Kunti, Putri, Amalia, Sofia mungkin copingnya akan berbeda-beda. Aku kalau banyak revisi toh, itu kan bikin membuatku stres. Aku kalau kayak gitu makan banyak dulu. Habis itu baru tak kerjain misalnya. Kalau aku enggak, aku nangis dulu misalnya. Itu termasuk bentuk coping gitu ya. Artinya kita mempunyai pertahanan diri tetapi untuk bangkit lagi. Kemampuan individu. Bagaimana sih menghadapi stres gitu ya. Nah aku cuek wae arep disengeni gurune misalnya karo Sofia modelnya gitu misalnya. Mau dimarahin dosennya, mau diorek-orek berapa kali, aku sih oh iya aja biarin aja nanti kan mau dosennya bosan sendiri misalnya. Setiap individu mungkin copingnya tidak akan sama gitu ya. Ada yang aku bermalas-malasan dulu lah, nanti dulu lah aku pusing lihat revisian misalnya. Yuk kita nonton dulu, ada yang mungkin seperti itu. Itu juga termasuk salah satu coping mekanisme gitu ya. Tetapi ketika kita hidup kita nggak punya coping skill ya kita akan penuh dengan penderitaan gitu ya. Artinya terpuruk dalam stres gitu ya. Karena kita nggak punya coping, kita harus punya coping gitu ya. Bisa dengan itu tadi curhat, aku tuh lebih mantep kalau curhat sama ibuku, jadi mending aku telepon sama ibu aja. Bu, aku habis revisian banyak nih, doakan ya Bu ini. Itu termasuk coping skill gitu ya. Bagaimana membuat apa segala sesuatu yang menjadikan stres itu membuat ringan di kita gitu ya. Ada yang mungkin ya aku pasrah aja lah gitu ya. Lebih banyak berdoa, mudah-mudahan dosanya pintu hatinya terbuka misalnya dan sebagainya. Nah, itu juga termasuk skill coping skill gitu ya. Jadi terkadang kita harus salah satunya ketika di coping skill itu kita harus bisa membedakan gini ya, memprioritaskan segala sesuatu gitu ya. Kalau copingnya nggak bagus ya bisa jadi ada yang misalnya sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif misalnya. Aku kalau pusing mendingan nyabu aja misalnya. Saya kalau pusing mending ke tempat karaoke misalnya. Itu juga termasuk mekanisme coping skill, tapi coping skillnya coping skill yang negatif gitu ya. Tetapi yang coping skillnya bagus ya dia tidak akan lari ke hal-hal seperti itu. Saya lebih banyak berdoa misalnya. Nah harapannya coping skill yang kita punya adalah coping skill yang sifatnya konstruktif, membangun. Bagaimana kita bisa bangkit lagi dari suatu masalah itu dan jangan sampai terjerumus ke dalam masalah yang sama misalnya begitu. Kayaknya begitu Kun.
Jadi Iya, tetap Bu. tetap harus dipakai coping skill-nya. Baik, Bu. Terima kasih, Bu, atas jawabannya. Ada lagi? Ada lagi yang ingin didiskusikan? Sudah cukup jelas? Atau bingung? Untuk hari ini tugasnya berarti kelompok ya, tugas P-nya ya. Baik, kalau tidak ada yang ingin didiskusikan, mungkin hari ini saya cukupkan. Mohon maaf kalau ada hal-hal yang kurang pas atau kurang berkenan. Saya akhiri, semoga semuanya dalam keadaan sehat selalu dan bisa beraktivitas lagi. Sudah didokumentasikan belum ini? Sudah didokumentasikan? Sudah, Ibu. Oh, Sudah, sudah. Ibu. Oke, terima kasih. Nggih, saya Iya. tutup. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin keluar nggih. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bu.